Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirani Azra Mutiara dari kelas 12 IPA 1. Saya mau menjelaskan materi surat lamaran pekerjaan dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar pekerjaan untuk dikirimkan kepada badan usaha atau instansi agar mendapatkan pekerjaan atau jabatan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Tujuan dari penulisan surat lamaran pekerjaan adalah untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun posisi atau jabatan tertentu sesuai dengan posisi yang tersedia. Surat lamaran pekerjaan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsinya sebagai alat komunikasi untuk memberikan informasi mengenai identitas pelamar kerja. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tetap dalam mengisi pekerjaan yang dibutuhkan. Yang ketiga, tanda tertulis pengajuan permohonan pekerjaan yang sifatnya resmi. Yang keempat, sebagai bukti historis pelamar yang melamar pekerjaan tersebut. Yang kelima, sebagai salah satu bentuk pedoman kerja. Surat lamaran pekerjaan sifatnya pribadi dan formal atau resmi. Bersifat pribadi karena surat ini dibuat oleh seseorang, bersifat formal karena menggunakan bahasa yang resmi. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerja dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup dan surat pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Kalau surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup, dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat, karena isinya berupa digabungkan antara surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup. Sedangkan surat lamaran yang dipisahkan dengan riwayat hidup, dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran, dan cara ini disebut model terpisah. Sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi tempat dan tanggal pembukaan surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, tanda tangan, serta nama terang. Isi surat terdiri atas unsur nama, tempat, dan tanggal lahir, pendidikan, alamat, serta beberapa hal dilampirkan. Hal-hal penting yang dilampirkan antara lain daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, sertifikat terkait bidang pekerjaan yang dilamar, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, dan pas foto. Mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan perlu memperhatikan unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang dimaksud meliputi ejaan, pilihan kata kalimat efektif, dan tanda baca. Adapun ketentuan-ketentuan dalam surat lamaran pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk surat standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan kata-kata sopan. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, dan informatif, dan tepat sasaran. Yang kelima, penyampaian maksud surat dalam isi surat. Yang keenam, menggunakan kalimat permohonan paragraf penutup. Menulis surat lamaran pekerjaan sebaiknya disesuaikan dengan perusahaan atau instansi yang dituju. Surat lamaran pekerjaan juga disesuaikan dengan sistematika penulisannya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat menulis surat lamaran pekerjaan. Ada 4. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, lengkapi surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, menyusun sendiri surat lamaran kerja. Lalu, saya akan mengidentifikasi dan menganalisis surat lamaran pekerjaan berikut. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan pada gambar tersebut meliputi yang pertama, penggunaan bahasa formal. Surat menggunakan bahasa yang resmi dan sopan sesuai dengan kaidah surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, penggunaan kalimat efektif. Kalimat-kalimat yang digunakan jelas, langsung ke tujuan dan tidak berbelit-belit. Seperti kalimat, dengan ini saya bermaksud melamar pekerjaan sebagai konsultan kecantikan. Yang ketiga, pilihan kata yang sesuai.
Kata-kata yang digunakan bersifat profesional seperti melamar pekerjaan, memiliki pemahaman yang baik, dan melengkapi persyaratan administrasi. Yang keempat, struktur surat yang sistematis. Surat memiliki struktur yang sesuai dengan format surat lamaran pekerjaan, yaitu ada tempat dan tanggal, di Malang 24 Maret 2024, lalu ada alamat tujuan, itu kepada YTH Kepala Klinik Madistra, lalu ada salam pembuka, menggunakan kata dengan hormat, lalu ada isi berisi tujuan pelamar pekerjaan, kualifikasi pelamar, serta lampiran dokumen. Lalu ada salam penutup dan tanda tangan, menggunakan hormat saya diikuti tanda dan nama lengkap pelamar. Penggunaan kata sapaan yang sopan. Sapaan seperti bapak atau ibu digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kepada penerima surat. Yang keenam, penyertaan data pribadi informasi seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan nomor telepon ditulis secara rinci. Yang ketujuh, penggunaan kata kerja aksi. Contohnya melampirkan, memiliki, berharap, dan bermaksud. Jadi, semua unsur ini menunjukkan bahwa surat tersebut ditulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan yang sesuai untuk melamar pekerjaan.